Halo guys, balik lagi sama kita sekarang lagi di Gudang Kopi di Gudang Kopi. Yelok ya. Gila ini kopinya bagus banget sih. Asik kopinya nih. Iya. Gudang Kopi. Vibes-nya Ini juga, ambience-nya bagus sih di sini. Iya, mantap ya. Chill lah pokoknya Kayak buat gini-giniannya nih ya. nongski chill lah. Recommend banget buat teman-teman titik kecil. Yang deket-deket Tangerang ya. Yang belum pernah kesini jangan sampai nggak kesini. Dijamin nggak mau pulang. Kayak kita nih, nginep nih kayaknya sahur di mari. Sahur on the road. Iya. Padahal tadi di atas sudah diusir aja. Taunya diusir ke bawah, panjang. Oke, ini abangnya nih. Bersama bang siapa nih? Kenalin nama gua Irfan. Oh, Bang Bang Irfan. Ya, panggil aja Irfan. Guys, apa nih? Irfan. Gua di sini sebagai manajer di Gudang Kopi. Oh, manajer di Gudang Kopi juga? Ya. Boleh. Sembari nyambi sebagai barista juga. Oh. Terjun langsung ya bang ya? Terjun. Ikut terjun ya? Jadi istilahnya segala operasional semua di sini abang yang tanggung ya? Ya, Kurang sama- lebih gitu ya? Kebetulan ownernya temen gua. Oh, Jadi gua di teman-teman. sini ngebantu usaha temen gua, sekalipun gua di sini juga kerja. Oke. Udah berapa lama, Bang? Di sini. Di sini? Di sini udah jalan 3 bulan. Oh, 3 baru bulan. ya. Gua bergabung di sini karena mau ngebantu temen. Gua nggak mau pusing aja sih di luar-luar. Soalnya Oh, iya. kerjaan kemarin gua Oh sebelumnya ada sebelumnya? Sebelum di tempat ini ada di coffee lain gitu? banyak, Sempet. Oh. banyak. Alhamdulillah banyak. Gua ngebar di Tangerang Kota itu di Apa namanya kalau boleh tahu? Black Campaign, Oh Black Campaign. di Coffee Rider. Terus gua punya kedai kopi sendiri juga di Tangerang. Pertama kali gua di Sumarekon di Graha Boulevard, namanya Great to Great. Itu punya gua juga. Wah, lumayan. Di Pengalamannya cluster. udah banyak ya. Iya, pengalamannya Ya, gila juga makanya ya. mungkin temen abang ini percaya sama abang buat ngurus operasional di sini kali ya? Ya karena emang udah gua Basic dan pengalaman lah. iya karena base-nya. gua udah fokus ke dunia food and beverage kayak Iya. gini sih. Khususnya di dunia Di kopi. perkopian. Ya, Udah berapa lama bang terjun ke dunia perkopian? dari 2015 awal sih sampai Oh. sekarang. Set. Gua nggak pernah ganti-ganti kerjaan, Fokus ya? fokus di dunia food and beverage. Awalnya sebelum hype kopi ya? 7 tahun, Bro. Gila. Sebelum hype-nya ngopi-ngopi senja. Iya. Pertama banget. Di mana sih bang? Kalau pertama banget. Pertama banget itu ada Perintisnya. namanya Liquis. Liquis. Liquis itu gua bukan kerja ya, tapi gua di situ belajar. Belajar. Masih zaman sekolah. Yang lainnya kan gua kan kelahiran 95. Jadi 95, sekarang mau 27 kan. Ah iya. Itu gua anak-anak lainnya di umuran gua itu pada mainan bengkel. Motor, Oh, mainan motor. Iya, Bener iya. nggak sih? Bener, Iya bener, kan? bener, ya. Motor balap lah Iya. segala macam gitu. Drag ya? Iya, drag Iya. gitu. Motor variasi. 201 Iya. meter. Gua mau yang beda aja dari teman gitu, kayak yang berfaedah. Gua dapat ilmu selain di bengkel tuh apa gitu. Sekalipun prosesnya lama. Prosesnya lama dan itu sakit sih prosesnya. Oh Maksudnya, sakit banget. itu kan punya gua maksain untuk SKSD, Iya. Ah, untuk ke abang-abang yang punya kedainya, Kedai, iya. baristanya, SKSD di Lampung. Oh, awalnya di Lampung. Awalnya di Lampung. Awalnya di Lampung karena gue sekolah di Lampung dari kecil sampai SMK tuh gue di Lampung sekolahnya. Iya. Terus gue belajar di situ jadi pesuruh-pesuruh. iya. Oh sempat juga disuruh-suruh ya. Jadi Pasti Awal-awal kalau gue di ya. situ Iya. pasti gue disuruh-suruh. Awal pahitnya tuh yang rintis. Awal lah, pahitnya ya. karena disuruh itu gue pasti dapat ilmu. Iya. Ilmu satu menu, ah, ilmu nyeduh kopi, ilmu buat kopi, ilmu tahu ya tahu kalau bahan habis segala macam gue yang beli, yang belanja kayak barista lah Kayak pada barista, umumnya iya. gitu. Tapi gue statusnya masih sekolah.
Ya. Masih sekolah itu. masih sekolah SMK. Jadi kalau itu kan masih zaman dulu banget, Iya. belum ada pandemi kan. Bener-bener. Masih Buka bebas sampai lah. subuh, Ya, sampai masih jam bebas lah 3, ya, free lah ya. Ya kedai kopi dulu mah kayak gubuk gitu lah Iya. intinya, tapi unik, lah. unik. Terus customernya juga emang no gadget. Iya. Pada zaman itu gua no gadget gitu. Jadi emang orientasinya kedai kopi buat ngobrol lah. ngobrol, Iya. terus Kalau zaman sekarang meeting kan ataupun nge-game gitu ya. ya. Kebanyakan waktu zaman gue dulu sih anak kampus. Anak kampus ya. Ayam Karena kampus gitu ya. Kedai kopi itu deket sama kampus Universitas Lampung. Unila. Ya, Unila. Berarti di Bandar Lampung ya? Kota dong, jatuhnya kota ya. Kota. Oh iya. Gua di situ belajar tuh gua. Tapi apa bang yang buat lu pengen banget nih terjun ke kopi gitu? Ingin ke kopi tuh Apa lu suka ngopi? ya Apa? emang gua suka ngopi, terus kayak gua tersindrom karena kopinya itu beda pertamanya. Gua pertama ngopi itu Vietnam Drip. Ya, Vietnam Drip, terus gue penasaran lagi, lari lah gue diajarin tentang teknik manual brewing nih, kayak nyeduh V60, Aeropress, Yeah. gitu-gitu yang Kalita, gitu-gitu. Gue penasaran banget tuh, kok rasanya begini. Ya namanya di Sumatera gitu, di Lampung, penghasil biji kopi, Benar. Jelas ya. Robusta, beda ngopinya mah di Tangerang. Ya. Kalau di Tangerang kan kebanyakan Arabica, kalau di Lampung tuh Robusta. Iya. Jadi gue pertama nyeduh kopi Robusta. pakai V60 ataupun apa itu Robusta. Itu menurut gue experience-nya kayak anjir, kopi ternyata nggak terlalu pahit nih gitu. Iya. Walaupun dia Robusta nih, yang setahu gue kan kopi pahit. Iya, cenderung pahit lah. Pahit Udah gitu. denger kopi aja udah pahit gitu ya. Iya. Beda sama teh nih. Oh iya. Di Lampung. Iya, itu Kolam. pertama kali gue ngerasain kopi tuh ngerasanya tuh anjir pahit banget gitu. Iya. Tapi lama-lama gue kayak di push untuk belajar. Bahkan gue masuk mau lulus sekolah tuh ada sebulan kalau nggak salah. Pas bulan puasa juga, gue dihubungin, dikontak sama abang-abangan gue yang punya, suruh part time di situ. Oh, Maksudnya part-time. bantu-bantuin Bantu-bantuin. karena kalau bulan puasa kan banyak tuh di kedai kopi. Ya Nongkrong dulu lah. di kedai kopi kan di kota-kota kan masih limit lah, masih Iya. dikit Iya, gitu. masih sedikit. Masih sedikit Jumlahnya, ya. Belum menjamur seperti sekarang Belum, lah. belum. Sekarang udah Kayak beragam. ada kopi-kopi Iya. segala macam Iya. gitu. Belum tahu lah orang-orang. Nah, itu gua ngebantu-bantu jadi ya nganter-nganterin. Barista sekalian waiter sekalian. Waiter semuanya cuci, sekalian sepaket, tukang sepaket. cuci, tukang. Menurut gua kalau lu jadi barista terus kalau lu nggak mau ngelakuin semuanya yang ada di bidang food and beverage ini, menurut gua salah. Iya. Walaupun di coffee shop ataupun di food and beverage ini ada bidang-bidangnya, lu pegang kasir ya kasir. Tapi ketika lu nggak mau pegang yang lainnya, lu nggak dapet ilmu. Betul. Itu menurut gua di situ. Iya. Kenapa gue bisa berkembang sampai sekarang, terus udah sekolah pakai uang sendiri, sekolah kopi, Terus sekolah kopi sempet. sekolah sempet. Kalau boleh tahu berapa tuh biayanya? Biayanya 5 juta. 5 Di juta. mana? 5 juta itu Di mana ya? Di Lampung apa di Jakarta? Di- ya ada lah, gue Ada nggak lah. bisa Oh, nyebutin iya. brand-brandnya Iya. gitu. Sorry ya, soalnya kita nggak di-endorse sama tempatnya, jadi nggak bisa disebut. Nggak bisa disebutin, intinya kalau lu sekolah Iya. banyak kok gitu. Iya. Ada di Bandung, ada di Jakarta, di Iya. Lampung pun udah ada gitu. Kalau sekarang sih udah di mana-mana. Nah, gitu makanya kayak Iya. ya lu kalau mau sekolah kopi mah ya udah. Karena menurut gua sertifikat itu penting. Ya. Pentingnya untuk lisensi di apa ya, kayak diri lu sendiri, Nah. terus lisensi kalau lu dibutuhin untuk ke luar negeri. Ah. Karena kalau lu pakai. kerja di luar negeri itu udah harus lisensi. betul. Wajib lisensi. Wajib. Kalau Oh, lu belum berarti- punya lisensi, Sorry, berarti waktu itu lu udah ada arah kepikiran ke sono, keluar gitu maksudnya. Udah bukan di circle ini aja gitu. Iya. Udah di jauh, circle. udah jauh. Udah background jauh. lu ya. Berarti- gua tuh definisi terjun kopi Sebenarnya terjun kopi itu lu awalnya iseng apa emang udah niat banget gitu? enggak. Jadi gue terjun kopi itu karena emang pertama kesindrom itu abang-abangan Senior itu. lu, iya. Terus kedua, gue kebentur sama realita gitu. Ketika gue kerja, lulus sekolah, gue ke Kerawang, kerja di pabrik. Di Wanasari itu.
Bukan. Oh, bukan Kirim Wanasari. Jawa BK. Iya. Bukan, gua di ini BIC. Oh, BK. BIC itu perbatasan antara Kerawang sama Purwakarta. Jadi kawasan industrinya di sana gua. Ya intinya gua kerja di pabrik, terus kayak ngerasa Monoton. bukan monoton. Yang lebih gua takutin untuk masa depan gua, sistemnya kontrak dan nggak ada kejelasan. Nggak aman nih, circle lu nggak aman. Benar, Iya. kan kalau sebagai manusia yang nalar gitu normal, ya, yang normal tahu ya. Iya. kedepannya gue mau Harus seperti kemana apa nih arahnya Ah. nih gitu ya. Jadi gue selama kerja di situ nggak mungkin gue keluar dari kerjaan itu bangun tempat Betul. perusahaan itu gitu. Kayak misalnya di bidang sepatu, nggak mungkin gue langsung bikin sepatu gitu. Nggak mungkin sendirian. Iya. Iya. Itu yang gue pikirin di situ. Walaupun duit gue bejibun, Iya. nggak mungkin gue beli alat-alatnya. Gue ngedevelop segala macam. Nggak sanggup lah, mungkin, kasarnya nggak nggak sanggup. sanggup juga. Iya. Nggak sanggup gitu. Sekalipun sanggup kayaknya nggak mungkin juga. Arahnya ini nggak mungkin. Kan nggak mungkin banget ya. Iya, benar. Makanya dari situ gue diceramain sama kakak gue yang kebetulan juga pekerja di pabrik, cuman dia emang udah karyawan, udah tahu Arahnya namanya mau orang kemana. udah dewasa, Iya, lebih tua lebih gitu, banyak. pengalamannya lebih banyak. Gue diceramain tuh sampai pagi, diomongin tentang lu harus punya kemampuan atau basic Basic, lu, fashion iya. lu Fashion lu gimana, gimana gitu. nih, gitu, Tanpa arahnya. dipaksa sama orang lain, tanpa Yang tahu kan diri lu. ya Iya kan? orang tua ataupun siapa gitu. Jadi ya udah gue milih cabut dari Kerawang, gue cabut ke Tangerang. Itu ikut orang tuh di Tangerang. Nggak, ikut temen gue sendiri. Ikut teman. Temen kecil Temen kecil kecil. tuh kuliah di sini. Oh, teman kecil waktu di Lampung berarti? Ya deketan rumahnya. Jadi dia kuliah di sini. iya, Jadi iya. dia calling gue kayak, lu mau nggak nih? Iya. Tinggal bareng aja. Menawarkan sama gua." lah ya dia, Ya ya. sambil cari kerja. Pertama dia yang nanggung biaya. Berarti lu dari titik pahit ya. Titik pahit, Pahit, gua. ya. Belum punya temen intinya. Iya, di belum situ. punya Nol temen. banget ya. Belum punya relasi lah ya. belum punya customer apa Iya. itu segala Tapi macam. posisi itu lu udah ada sertifikat atau lisensi barista udah ada? Pada 2015 belum gua. Oh belum, Belum. Masa masih ngerintis juga ya? Masih pahit-pahitnya lah intinya. Hitungannya masih ngerintis nyari passion gua nih di mana. Oh, kopinya belum ketemu nih ya. Belum ketemu. Dan lu Gua pas belum tahu. sekolah kan. kopi itu berapa lama sih biasanya? Kalau sekolah kopi itu nggak lama, paling lama juga seminggu. Ada yang dari jalur pemerintah, ada yang dari jalur individualisme kayak kita nggak mau ribet gitu. Kalau segala macam, ya udah kita punya duit, Iya. daftarin Sekolah. aja lewat email. Nah, ketika lu udah WhatsApp. ketika lu udah punya lisensi, lu ikut orang masih di situ. Apa udah terjun sendiri? Pernah terjun sendiri gitu kayak maksudnya tanda kutip ikut orang kan kerja sama orang. Iya, Ya. kerja sama orang. Menurut gua Kan kalau misalkan kerja sama orang itu kan kasarnya kita main aman. iya, Pasti sebulan kita digaji. Pasti gitu dong, iya kan? Ya. Lu Daripada kita punya sendiri, Iya, terus nah. kita mikirnya Di titik lu udah punya lisensi itu yang lu ambil tuh langkahnya apa sih? gue punya lisensi itu untuk pribadi gue sendiri sih. Biarin lebih tahu mendetail tentang dasar kopi dari hulu ke hilir. Jadi di kopi itu ada hulu sama hilir gitu. Iya. Jadi kayak hulu tuh di petaninya. Dari proses penanaman Proses sampai segala proses macam. Hilirnya pengolahan. di coffee shop, di tukang sangrai, roasting kopinya gitu. Nah, akhirnya lu ambil alih kemana? Lu ikut orang kah? Abis punya lisensi ya? Ambil apa lu lisensi. terjun sendiri gitu? Gue terjun sendiri iya, kerja iya. Jadi menurut gue tuh kerja tuh harus selagi kita masih muda gitu. Iya. Belum menikah, belum punya anak dua gitu. Karena tujuan gua terjun di dunia kopi ini satu dari awal nih. Iya. Visi misi gua tuh gua harus punya kedai kopi. Tapi kayak mana caranya gua harus Target fleksibel. lu ya. Iya. Ya, fleksibel gua harus kerja juga di tempat orang. Karena nggak cukup nih kalau cuma Iya. ngambilin, iya kan? Karena mau nggak nggak cukup mau harus sih. ada pemasukan. Harus gitu. ada pemasukan Maksudnya lebih ya. kayak ini isyarat ya, isyarat Iya, dari isyarat. orang tua gua gitu. Iya. Sebelum gua merantau ke Karawang. apa ya, bukan ke Kerawang, maksudnya ke luar Lampung gitu, gua tuh dikasih tahu nyari duit tuh ibaratin kayak di rumah. Di rumah tuh keran air nggak cuma satu. Ah. Gua ngebayangin itu
langsung kepikiran, oh iya juga ya, kalau keran air lu cuma satu ya lu ya itu aja gitu. Iya. Kayak lu Tapi stuck, kan- ngandelin terus stuck di situ Tapi aja. kan keran air itu di material banyak. Kan itu di material, Pak. Tempat orang lain itu. Iya. Bukan di rumah sendiri. Kan mau nambah keran, kalau mau nambah gua- keran ada kita sering ini kasih. Ya. Iya, Maksudnya iya. gua apa nanggepin omongan orang Orang tua tua gua itu, iya, iya. oh kalau keran air banyak itu gua harus fleksibel jadi kerja iya, punya bisnis sampingan iya. Jangan merasa cukup. Bukan kita nggak bersyukur ya, Iya. gitu. Tapi kita masih muda, Iya. namanya orang mau sukses itu kan beberapa Iya. kali harus ngelewatin gagal. Iya. Gitu. Harus kerja keras lah. Harus kerja keras, intinya tidur jam Tapi- lu tuh kurang. Tapi pernah nggak di titik yang kayak lu, kayaknya nggak gampang nih gitu, kopi gini, kayak lu pernah nyerah banget kayak, Di gue titik- kayaknya udah nggak di titik sanggup rendah nih. lah. Iya di titik rendah lu kayak, udah deh, kayaknya gue pengen buka teh aja. Ada nggak kayak di titik terendah lu? Nggak, bisa aja kan? Iya, bisa. Dia udah capek banget kayak, Iya, di ternyata perkopian itu nggak kan. sesuai apa yang Iya. gue pengen gitu. Kok susah banget gitu. Pernah sih gue ngerasa di 2020 Iya. awal pandemi, Ah. awal pandemi. All pandemi. Tapi nggak apa bang, bakar dua aja nggak apa. bakar, Bakar dulu. Salah, Iya. Bakar megang aja nih pak. Gue juga bingung nih mau ngerokok dari tadi ya. Jadi gue ngerasa Bakar dulu. Gak jadi lagi. Bakar dulu lah. Bakar dulu. Gara-gara awal pandemi nih. Jadi gue ngerasa frustasi sama jalur gua nih, passion gua sebagai seorang barista gitu. Di awal tahun 2020, awal pandemi lah intinya. Gua tuh ngerasa kayak bukan karena fashion ataupun apa ya, cuman gua kena kebentur realita. Ah. Ya, problem lah karena wanita gitu. Oh. Jadi Di gua luar dong, berarti di luar circle. di luar fashion gitu, Fashion, kayak ya. di luar pekerjaan gitu. Ya udah gua pulang, mutusin untuk pulang, Cabut ya. cabut dari iya. kayak mau gantung Iya, apron gitu. iya. Nyerah nih gua, pensiun, gitu. kayak Pensi nih. kayak mau pensiun. Iya. Gitu. Itu gua selama 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan gua nggak ngebar sama sekali. Tapi apa yang membuat defend diri lu kayaknya gua harus comeback nih. Detik balik. Titik balik lu. Titik balik itu karena ada ibu-ibu Mau nyebrang. calling gua orang Tangerang di tahun 2020 habis lebaran kalau nggak salah. Dia bilang mau pakai jasa gua untuk ngajarin anaknya. Oh. Jadi gua secara pribadi suruh ngajarin anaknya untuk bisa kalibrasi kopi, untuk tahu tentang kopi, tahu cara jadi barista gimana segala macam, dan gua harus intens balik lagi ke sini. Jadinya Berarti- lumayan gitu. Iya. Makanya gua balik lagi ke sini Gara-gara ngajarin ya. gara-gara ngajarin. Awalnya itu. Berarti Tadinya lu gua mungkin lu ngerasa, oh ilmu gua kepake nih gitu loh. Ada yang pengen ilmu gua apa gimana gitu. kalau gua Lebih kemana? ngerasa itu Arahnya sih- lebih kemana? Apa karena kayaknya fee-nya gede nih, berangkat lah. Apa Enggak. gimana nih? Apa kemana nih arahnya? kan gue biasa kerja di coffee shop gitu. Iya. Gue pernah di Bandung, pernah di Purwakarta, pernah di Kerawang, pernah di Lampung gitu. Kayak gue ngerasanya setiap gue ketemu orang yang baru belajar kopi, gue nggak pernah perhitungan sama ilmu. Jadi apa yang buat lu datang gitu? Buat datang lagi ke Tangerang, Iya. kayak buat datang lagi ke Tangerang itu karena Apa karena ibunya udah punya cantik? rencana. Apa gimana gitu? bukan karena ibu-ibu ini Ibunya ya. cantik ataupun Mama cantik kan, macan ya kan? bukan. Apa si Yelo, apa gimana? Coba lah, kemana lah arahnya lah? Saya bingung nih arahnya mau kemana? Arahnya mau kemana? Soalnya nih, kalau udah Aduh. kewanitaan tadi kan, Bukan. berarti abang ini tipikal titik lemahnya tuh wanita kayaknya, nih, karakter nih. kayaknya. Ya siapa sih anak laki yang Iya, udah iya, cinta bener. banget Bener sama banget, wanita bener. nih. Iya. Lo udah milih satu wanita tapi Dikecewain. Iya, kecewain, ya nggak sesuai lah. dikecewain lah, Iya. intinya nggak sesuai harapan lo, pasti Iya. lo pasti kecewa banget kan. Bahkan lo udah nggak peduli sama urusan duniawi lo. Buat lu yang ngecewain temen gua nih, abang ini, abang Irfan,
tolonglah ya, hargai. Ya. Cukup hargai aja. Enggak. Kita juga nggak tahu. Santai. Kita juga kan nggak tahu dia siapa ya kan. Siapa tahu dia nonton, ya kan nggak ada yang tahu. Terus mau balikan? Siapa tahu dia mau balikan. Oh ternyata dia Nggak, cinta udah itu nikah, sama udah gua. nikah. Bisa aja, nggak ada nggak mungkin. Bisa. Masih bisa perceraian. Masih ada, tenang aja. Tapi gua nggak bakal mungkin balik Nggak mau lah lagi. ya. Udah nutup Masih lah ya. banyak cewek lah ya. Ya. Iya. Ya nggak bakal mungkin juga kan kita balik lagi gitu. Ketika orang udah memutuskan dia udah mengambil pilihannya gitu, terus balik lagi sama yang lama gitu. Wah, Apalagi udah halal kasarnya. udah halal gitu ya. Ya Berarti udah. dulu haram. Berarti dulu haram nih. Apa gimana nih arahnya? Namanya orang pacaran kan haram ya. Ya, bener dong berarti. Makanya Iya, gue bener. semenjak kasus itu Iya. sampai sekarang gue nggak mau pacaran. Sama berarti sama saya bang kalau begitu. Hitungnya. Saya udah nggak mau pacaran saya. Gue nggak mau pacaran, kayak ngerasanya tuh Ngapain gitu ya? nggak ada tujuannya, percuma. Iya. Lebih baik Kayak- kalau punya udah jelas. Udah jelas. Udahlah kita halal aja gitu. Udah kita langsung temuin aja orang tuanya. Emang nggak keluarga. capek haram terus kasarnya gitu kan. Iya benar. Iya. Emang ngomong-ngomong Iya juga sih. tapi emang di kedai kopi itu emang lu sebagai barista nih, ya banyak lah. Godaan ya. Bukan godaan, kayak lu tuh ngerasanya mudah aja gitu nyari cewek. Mudah ya. Ada loh sebagian, kayak gua kan punya komunitas juga ya, kayak Iya. gua ngerasanya oh lu apa ya, belajar kopi segala macam bukan karena tujuan lu untuk depan, karena lu untuk Gaya, keren. sosial ya. Gaya, media. ya, sosial media lah benar. intinya gitu. Setelah tren ya. Sekarang Setelah gini tren. aja, Iya benar sekarang. lu pakai apron, Iya. foto di bar, Iya. Buat apa dengan sih? lu tiap hari kayak gitu, lu udah dibilang kayak lu Barista. kerja di kopi. Barista. Barista. Iya. benar. Barista. Iya. Keren nih barista Nah, gitu. gitu kan. Padahal mah seharian nyuci gelas. Nah, padahal lu tahu kan, di galon, ngepel, nyapu. Iya. Ya kan, itu sebagai barista tuh emang harus ngejaga kebersihan sih. Iya. Menurut gua kayak tempat lu bekerja. Tadinya ya dia, lu harus bersih. tadinya dia yang nonton mau balik lagi ke lu bang. Dengar lu kayak gitu dia kayaknya nggak jadi. Jadi gue kayaknya. Dikira pencet-pencet mesin Iya. doang kali ya. Bikin latte art. Iya, kayaknya gambar segala Iya. macem, terus terkenal gitu. Tapi yang buat lu seneng banget nih, kayak di kopi gini apa sih bang? Kayak lu suka ngejalaninnya apa, suka apanya nih? Kalau gue jujur pribadi suka ngejalanin di fashion gue sebagai barista itu ngebuat minuman orang-orang ini nih menikmati terus ada faedahnya. Bukan sekedar nongkrong, mejeng ataupun nyari pasangan gitu. Tapi gue suka tuh kayak orang yang menikmati pekerjaannya di kedai kopi. Terus kayak orang sekolah. Ya kan sekarang zamannya daring dong. Iya. Sebenarnya dari dulu tuh ada gitu. Ada orang-orang yang anak-anak kampus yang bener-bener entah anak BEM Iya. ataupun apa gitu untuk berkumpul. Berkumpul, titik kumpul. Menurut gua jujur pribadi jadi barista tuh lebih relevannya seneng ketika ada customer yang bener-bener memanfaatkan area kedai kopi ini sebagai tempat bermanfaat. Bukan tempat-tempat hal yang Negatif. negatif. Kayak nonton film bareng misalnya. Ya kan bisa aja kan? Iya, Iya. banyak sih kejadian Banyak kayak sih. TikTok. Ada aja kayak. ntar staycation. Iya. TikTok-TikTokan ganti apa Iya. tukeran IG gitu. Ada aja kan? Ada. Ada lah. Mutualan. Makanya saya berharapnya nih nanti pulang dari sini saya tag kan Abang Irfan kan. Iya. Di repost kan. Masih banyak tuh temen Bang Irfan masuk ke saya. Cakep kan? Itu harapannya. Harus tahu dong. Saling menguntungkan kita. Ya, nggak apa-apa, nggak Iya. apa-apa. Saya bingung, ini cewek siapa? Pas lihat temen yang sama Irfan. Wah, temennya dia. boleh. Nggak apa-apa asalkan cewek itu suka. Iya. Ah iya. Iya bener ya. Saya nggak maksa, Iya, tapi sekarang kan- udah ada tapi kan- undang-undangnya. Iya. Tapi kan hitungannya gimana abang bisa ngelobinya? Temen saya nih si Aris bisa aja dong. Kalau saya sendiri kayaknya berat deh. Bisa Iya, sebenarnya harus ada bisa. dorongan juga bang. Gitu. Cuman gimana ya kalau nggak ketemu langsung, Iya. ceweknya nggak ngomong duluan kayaknya Iya. terlalu naif gitu kurang ya. pas kayak kayaknya ya. Berat. kepaksa gitu Iya, kayak gimana paksa, sih iya. gitu, kayak lu dipaksa nih
suruh kuliah padahal lu nggak mau kuliah. Iya sih. Kan nggak enak iya. gitu kan. Jadi semua kalau menurut gua secara terpaksa tuh nggak enak. Berarti nih abang ini kalau gue lihat udah berapa lama bang? Nggak pacaran udah berapa lama? Setahun. 3 tahun. Berarti Oh, 3 tahun. udah terlalu sakit kali ya? Kalau ngomongin sakit sih enggak sih. Nggak kayaknya Kayak udah trauma gitu jauh ya? banget gitu kayak apa-apa tuh sekarang kayaknya gue udah nggak mau maksain segala hal deh gitu. Ya, gue lebih mengurangi ego lah. Karena dulu Untuk mungkin abang orang-orang tuh ya, kayak di sosial media ya, eranya Iya. digital kayak sekarang. Ya orang pada pamer ceweknya ataupun sekarang gue lebih introspeksi diri kayak mana caranya kalau gue udah punya wanita gitu yang untuk ada Serius. satu tujuan serius gitu, udah kenal sama orang tuanya dan udah ada pembicaraan tentang menikah, gue nggak bakal publish. berarti intinya udah nggak ada kebanggaan buat publish yang belum pasti. Iya, Iya kan? iya intinya gue nggak ada arah ke sana gitu. Kayak gue punya arahnya tuh Berarti sekarang lebih gue ke bakal publish kalau Iya. gue udah bener-bener jadi sama dia gitu. jadi sama dia. Berarti sekarang lebih ke yang pasti-pasti aja deh gitu ya. Ya, Udah nggak mau sakit lagi gitu ya. Umur Iya lu kan? bertambah pasti lu nyarinya yang pasti-pasti aja gitu. Iya. Ketika semua hal sih kayak Pasti ninggalin, pasti nongkrong, nyakitin. kalau lu nggak pasti juga males kan keluar. Iya, benar. Satu lu keluar bensin, Nah. kedua duit segala macem lah intinya. Terus ketiga bahayanya, pasti lu udah mikir-mikir ke sana-sana. Jauh, udah jauh. Udah jauh. Iya. Spekulasinya banyak lah. Belum lagi Sama gitu aja ya. kayak lu pengen berhubungan sama cewek, kalau lu nggak punya spekulasi ya sama aja. Berat. Terus resikonya banyak. Nanti Iya. yang nggak terduga. Tapi kan masih ada aplikasi yang bisa membawa kita Iya. keluar. Ada kan contohnya? Iya, maksudnya kita nggak perlu mikir kayak kalau orang lain nih misalkan kita bawa pasangan, belum tentu sesuai ekspektasi kita. Tapi kalau di aplikasi itu kita bakal bahagia. Gitu. Ya karena gua nggak pernah sih ngelakuin itu. Oh. Makanya gua nggak bisa komen. Iya, Jadi benar. Berat ya. jauh Keren, pakai jauh. aplikasi gua lebih nggak suka sih. Lebih offline gitu ya. Lebih Ya. nggak ada tantangannya kali ya. Iya, jadi gua cerita nih ya. Iya, boleh nggak apa cerita nggak apa. Gua pacaran di Tangerang nih baru 3 kali. Sama Sama orang- orang yang 3 kali. Orang ini asli Tangerang apa? Asli Tangerang. Di luar. Oh, asli Tangerang. Asli Tangerang 3 kali. Itu langsung 3 pacaran. Bukan punya tahap Tiga kali beda Langsung- dong. Iya. Bisa 3 aja kan. masih kayak Enggak, zaman SMA kalau dulu dong. langsung 3 saya mau berguru. Nggak bisa. Kok bisa Dia jago akur? banget gitu Ya udah, ya. jalan di bertiga, berempat bisa akur gitu. Emang kalian masa SMA itu ataupun SMP, SMA Iya. gitu nggak pernah ngelakuin pacaran sekali? Pernah. 3, Nggak 2, pernah. Oh, nggak pernah. Enggak, satu. Satu, Iya, stay. gua dulu playboy. Oh, kan akhirnya kan, baru mancing doang. Buka juga kan. Gua dulu masa sekolah SMK itu playboy. Iya, Pacaran pernah sempet bisa, playboy. Bisa nyampe 3 orang yang gua jadiin cewek nih. Iya. 3 orang, tapi tiga yang ini nggak kenal Nggak ada yang dan tahu. emang gak ada yang tahu Iya. gitu. Kayak sembunyi balik dinding. Jadi ada yang weekdays, ada yang weekend jadwalnya ya. Enggak. Bareng Enggak ada semua. jadwal. Bareng Kayak- semua. Fleksibel aja ya. Enggak kayak gerakan bawah tanah. Nggak kelihatan. Underground. Enggak kelihatan. Iya. Ada gerakan khusus, Bro. Gua nggak pernah ngapel. Oh gitu. Iya, gua emang nggak dibolehin sama orang tua gua. Sampai sekarang pun kalau gua pulang ke Lampung ataupun apa mau main ke tempat cewek tuh kayak orang tua gua tuh kayak nggak ikhlas. Oh. Mau kemana lu? Mau ke rumah cewek ini namanya. Ma gua tuh langsung kayak gimana gitu. Iya, Kayak ikhlas. nggak ikhlas gitu kayak dia pengen ngomong tapi gua udah gede gitu Iya, kan. nggak Dia bisa pengen- juga. Kalau dulu masih ngomong. Masih ngingetin. Kayak umur gua masih 22, 23 itu masih ngomong. Ingat, rumah mau roboh. Bukan. Biasa kan gitu kan orang tua kan. Bukan. Kayak orang tua gua gini. Kalau belum siap jadi suami, Nggak belum usah siap lah. nafkahin orang, lebih baik cewek itu main ke rumah aja. Karena keluarga gua ngebebasin orang lain Main ke rumah. daripada gua main ke rumah orang itu, terus orang itu jadi bahan apa ya, celotehan ataupun obrolan Iya. di Circle areanya, dia, iya. ya kayak tetangganya gitu. Padahal kan ya takutnya orang tua gue tuh apa ya, gue ini nakal, Iya, ngajar, benar. macam-macam. Tapi kalau gue simpulin ya, kalau dari cerita masa lalu dulu kan SMA ya tadi ya, playboy banget dong. Ngerasa nggak sih kalau itu yang lo rasain sekarang ini karma? Enggak.
Oh enggak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya kalau dideketin sama cewek ya ada. Nggak, maksudnya karena di hidup ini kan apa yang lo lakuin bakal langsung Ya. dibales. Nggak bakal nggak, maksudnya semua udah bakal nggak ada yang bales gitu. Tenang aja si alam udah bertindak gitu. Karena gue mikirnya gini, kalau gue mikirnya gue karma, gue ngelakuin bucin sama satu cewek, gue totalitas orang. Dan gue nggak bakal perhitungan. Ya begitulah intinya gitu. Kalau yang gue pikirin itu karma, ya lu mau nyari kemana aja pasti lu nggak dapat, nggak laku. Karena lu disuruh introspeksi dulu nih. Iya. Karena lu dulunya itu sering nyakitin cewek, Iya. sering nyelingkuhin cewek, sering manfaatin cewek dengan popularitas lu, lu, iya. segala Dengan harta macam. lu. Iya. Terus dimanfaatin tuh ke hal-hal negatif. Ya itu namanya karma, menurut gua lu nggak laku. Tersulit lah. Disulitin lah intinya sama kehidupan gitu. Kalau gue sih nggak ngerasa ke situ Kak. Karena emang pada nyatanya gue bukan, kalau trauma tuh ada trauma untuk menjalin hubungan. Trauma dalam percaya sama orang lain lagi. Ya Orang kemarin itu mah waktu awal-awal gitu, namanya Oh, masa yang baru. pemulihan gitu. Sampai gue nggak mau ngebar. Tapi udah sempat ngecek kesehatan ke dokter udah. Nggak takut jangan jauh nih arahnya nih. Mental. Mentality kan. Jadi yang bikin gue beda, kenapa ini bukan di depan. Berarti lu ngerasa nggak sih kayak Ngerasa gua. kayak lu tuh dulu setahu kalau kata circle ya, kata teman-teman lu gitu. Dulu yang gua tahu lu tuh orangnya asik bro, chill gitu. Kok Ceria. sekarang lebih ke kayak lihat tuh kekasihmu sekarang jadi kayak gini gitu kayak. Sekarang lebih ke pendiam. Introvert lah. Iya, jauh lah maksudnya lu beda banget gitu loh. Ngerasa Ya. nggak? Ngerasa nggak Din? Ngerasa gue. Pantesan gue ngerasain lu beda. Gue bingung kayak lu beda sekarang. Gara-gara cewek Iya. yang udah nikah itu. Lu nggak kayak dulu yang gue temuin yang sama Yellow itu, lu free, asik banget gitu, kayak gitaran, enjoy. Free fire ya? Iya, dari jadi deh, gue mandang orang kan pasti dari awal pertama kali gue ngeliat orang pasti gue merhatiin orang. Dari setelan dulu, tertata, rapi. Sekarang lu lebih ke kayak, sorry ya maksudnya. Gembel. Nggak gembel sih. Enggak, gua apa adanya. Iya, bener. lebih ke kayak, oh Ya sekarang udah. lebih ya udah aja kali Iya. ya. Karena Yang gua bisa dipakai, gini. dipakai. Ini gua jujur Ya, ya. membela diri lah. Oke. Bukan membela diri, bukan. Ini gua jujur. Iya, jujur. Karena lu tahu kan Iya. gua dulu. Maksudnya ini gua pribadi, gua emang sekarang di tahun sekarang ini gua emang mengurangi ego. Apa yang gua pakai, apa yang gua kenakan, apa yang gua konsumsi semuanya itu serba harus slow. Oh, kenapa? Berarti lu sekarang lebih baik kali ya dari sebelumnya. Dari sebelumnya kayak Udah banyak belajar. ya banyak belajar kayak hidup nggak usah banyak maksain lah. Iya. benar. Percuma itu bukan punya kita juga. Mungkin Bukan kayak- punya kita. bukan. Kemarin gue bukan memaksain sih, tapi uang gue ada. Lebih baik kan kalau sekarang gue ngerasa kayak wah harus ditabungin Iya. atau diputerin Positifnya, ya lebih ke positifnya. iya. Oh dulu berarti lebih ke negatifnya kali ya? Kalau dulu ya kan Iya. negatifnya banyak lah Iya. namanya. Pengen ngeliatin gitu. Popularity. Iya kayak gitulah intinya. Dulu sama sekarang emang harus banyak bedanya sih. Dulu kan kalau beli kacamata yang hitam, apa kuning, apa-apa. Sekarang lebih ke putih. Enjoy lah maksudnya biasa aja kacamata. dulu gua nggak punya, gua Sekarang lebih ke ya sadar lah maksudnya biasa aja Ya, lah. biasa aja gua. Yang penting kalau lu tahu gua ya lu bakal tahu gua siapa. Ya. Nggak perlu gua liatin gua siapa gitu loh. ya menurut gua mah intinya tuh kalau lu ngeliat orang tuh bukan dari casingnya sih. Dari cover benar. ya. Ya jangan dari kayak apa ya, cover pakaian, Iya. barang. Dia nggak tahu padahal minjem. Bisa aja kan? Nah itu kan Duit banyak minjem, kejadian kayak gitu. bisa. Banyak. Tahu Lebih kota. memaksakan sih Iya. intinya gitu. Kayak ini bawa mobil nyewa saya. Nyewa ini. Teman-teman saya bawa mobil nyewa. Oke, oke. Jangan memaksakan gitu. Apapun kayak misalnya lu walaupun gaji 15 juta juga sebulan, kalau lu tetap memaksakan bakal kekurangan dalam sebulan itu. Sama-sama aja berarti. Sama-sama Beda aja. kebutuhannya. Lu kerja keras segala macem, kalau lu tetap memaksakan hidup gitu kayak untuk hidup untuk dilihat ikutin orang. alur lah, ikutin kehidupan zaman nggak Iya. kayaknya nggak ada habisnya. Kan deh. kalau kata komen kan nggak boleh. Iya nggak boleh. Hidup ngikutin alur nanti Iya. nempel tai lu kena tai. Minggir lah lo gitu. Iya. Bener juga. Jadi hidup harus dibelok-belokin Iya. gitu. Wah, ada tai nih. Jangan pasrah Kiri. juga. Gitu kan. Yang Iya. pasrah juga. Ini kehidupan sebelum
jadi barista sama setelah jadi barista untuk dapetin cewek tuh beda jauh ya. Kalau jadi barista tuh gampang cuma gitu. Gue pernah sih ngerasain gitu. Iya. Ada sih beberapa omongan cewek-cewek yang kayak ngomong, jangan sama Irfan, ceweknya banyak. Berarti lebih Dalam mudah. tanda kutip nih. Berarti lebih mudah. Bukan, dalam tanda kutip gue garis bawahi nih, ceweknya banyak. Nanti dulu, ya kan? Karena dia belum tahu gua. Iya. Karena sebagai barista, kalau lu nggak loyalty ke customer, entah temen cowok, cewek, Iya. pasti barista tuh banyak temen ceweknya. Iya. Ya kan? Kalau lu menutup diri ataupun introvert segala macem, nggak bisa sih. Nggak bakal Menurut gua balik lu lagi. nggak Bakal berkembang. pakai, bukan berkembang, nggak kepake di salah satu tempat kerja lu, coffee shop. Iya, kopi shop tentunya. tempat lu nggak Khususnya di Jangan industri bisa. di Lu nggak industri peran jadi kopi lah. sales juga di Ya, situ kan. karena lu di situ kan untuk menurut gua kayak banyak hal yang harus lu kenal segala macem. Terus kalau lu punya cewek, punya cowok, ngomong dengan begitu entengnya, katanya ceweknya banyak, tanda kutip lah. Emang profesi barista kan emang udah segala macam itu emang marketing, Iya. Iya. nambah relasi, link. link, kan emang harus banyak gitu. Untuk apa? Tujuannya untuk sales, Iya. untuk menutupi semua kebutuhan di area kedai kopi ini. Iya. Biar Tapi customer kalau- nyaman. Ya, Iya. jadi kalau yang belum kenal, belum apa, ya sebenarnya barista itu semuanya sama sih, humble sih. Harus gitu emang. Iya. Harusnya. Jangan dikit barista terus humble sama cewek ataupun apa, walaupun cantik itu terus lu bilang, ceweknya banyak. Ya, kalau nggak mau banyak lu di rumah aja gitu, nggak usah Iya, jadi berarti- barista menurut iya. gua. Iya. Berarti gimana orang mandangnya kali ya? Bener. Apa ya, perspektifnya, pandangannya mau sempit apa luas nih? Iya. Kayak, Mau open mind apa enggak? ya, Tapi terlalu luas juga nggak baik. Jangan terlalu luas lah. Kalau terlalu luas juga nggak baik ngarahnya. ya kalau terlalu luas mah itu mah Tapi pribadi yang sih. lu rasain pribadi nih, lu ngerasanya lebih mudah di mana nih? Kalau buat nyari pasangan, kayak misalkan sebelum lu kerja seperti ini, sama sesudah kerja dulu seperti ini, sih, sebelum terjun di barista. Dulu lebih gampang. mudah. Karena Lebih mudah. Karena- Karena dulu masih playboy ya. Masih Belum ada tanggung jawab, ya kan? Karena gue dulu kenapa gue pengen jadi playboy, gue juga Iya. punya alasan. Alasannya apa tuh? Gue jadi orang yang nggak mau ngerasain kenakalan ataupun yang Sakit nggak hati. bener. Aku- Bukan sakit hati aja, tapi itu di akhir. Gue pengen di awal. Jadi gue mumpung- nggak mau ada penyesalan Di akhir. Jadi ketika akhir lu lurus. Ya, Berarti ketika gua masih muda, ya namanya masih kecil kan, masih sekolah, Iya. nakal lah, Enjoy segala lah, macem iya. lah gitu ya kan. Lu mau kontrak surga bebas lah. Ya. Menurut gua sih itu worth it aja, kayak apa ya? Lu harus banyak pengalaman nih, Cari pengalaman. cari pengalaman yang banyak. asalkan bisa berubah. Nah, nanti lu di situ pasti Ada. kebentuk realita yang bikin lu berubah. Fase lah ya. Fase. Pasti ada fase. Nah, kalau Pasti ada kalau lu kebentur realitanya apa? Jadi sekarang nggak playboy lagi. Dijatuhin harga diri. Maksudnya, sorry. Nggak, maksudnya ya nggak sesuai ekspektasi dia yang dia Nggak, udah bener-bener apa-apa nih. tulus Bukan. gitu. Gua nggak apa ya, kayak berubah itu pas sebelum jadi barista. Oh sebenarnya sebelum jadi barista lu udah berubah? Udah kayak gua pacaran ya udah sama satu aja. Oh sebelumnya emang dulu masih pakai tabiat playboy nih? Iya. Belum ada arah nih? Belum ada. Nah, Belum ada arah, Iya. kayak menurut gua cinta monyet gitu ya. Iya, iya. jalan aja udah sama Ya, siapa jalan ya? aja udah gitu, yang penting Yang penting jangan sama cowok. gua mau Iya, sama yang penting lu. jangan sama Ada yang cowok. temen sikat lah. Iya. Tapi sempat jalan sama cowok? Hah? Tapi jangan sama cowok. Playboy, Enggak tapi dong. gede juga. Enggak. Gua nggak suka. Nggak Ada- suka sama cowok. Tapi kalau balik lagi ngomongin kopi nih Bang ya. Menurut Bang Irfan nih yang udah lumayan expert di bidang perkopian, pandangan industri perkopian saat ini tuh gimana sih? Menurut gua bagus sih. Bagus. Bagus. Bagusnya? Bagusnya karena lebih banyak orang kayak dari orang-orang tua zaman dulu lebih tahu Perkembangan. perkembangannya gitu. Gue dulu pribadi jujur nggak ada sih dari keluarga itu yang setuju gitu. Gue Lu jadi barista. terjun di Iya, dunia ini nggak? bener. Karena Bukan- emang nggak ada yang tahu tentang industri kopi bisa Benar. sebesar ini gitu ya. Kayak gue kan pertama ngebar kan tahu kopi, kayak terjun jadi barista kan di salah satu
perusahaan kopi Iya. sedunia gitu. Ah, Ya, lu tau lah yang gambarnya bebek. Iya. Ya, Oke. bebek gitu ya kan. Bebek, Gitu. Iya, yang ada duk-duknya gitu. Iya. Bebek duk bukan sih? Duk, Dak, duk. dak. Oh, duk, dak. Iya, Oh, iya. dak. Kalau dak itu bukannya semen ya, Bang? Kalau orang Itu mah Indonesia, kedak, kan? Oh, iya. Kedah. Jauh-jauh. Ya, Tandemnya intinya lagi anjing. Bondek anjing. Goblok bondek. ya di situlah gua kayak belajar banyak hal yang bikin gue berkembang sampai sekarang. Wah, kopi pesat ya gitu. Terus orang tua gue 3 tahun belakangan kayak gue ulang tahun diucapinnya didoain lah. Ya wajar dong. Iya. Namanya orang tua sama anak Mendoakan. ngedoainnya ya kayak gitulah. Semoga jadi barista yang handal gitu. Di Facebook ya. Iya. Udah Gua mulai masih main relate Facebook nih. tau. Di Facebook. Iya, gue masih main Facebook nih 2022. Karena gue masih main Facebook karena ya Orang tua lu main Facebook. Iya main Facebook gitu. Jadi gue ngimbangin juga gitu. Gue nggak mau. Mereka nggak bisa main Instagram soalnya ada akunnya, ada akun Instagram, cuman nggak bisa mainan Instagram kayak orang-orang buat story gitu. Iya, benar. Kali yang dilihat artis-artis gitu kayak Nazar, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad gitu-gitu. Tapi ada nggak? Testing. Kalau balik lagi ke target nih, target lu yang belum tercapai nih. Kayak lu sekarang kan udah terjun ke sekarang nih kayak gini nih bidang kopi nih. Apa nih yang pengen lu Iya. bakal lu yakin nih kayak gua harus kayak gini nih. Sekarang kan ibarat target kata lu gitu. udah next step lah, udah misalkan udah Iya. bukan barista ya, lebih udah bisa Backup, ngedevelop, Iya. megang operasional. Nah sekarang apa nih step selanjutnya? Step Yang lu belum tercapai gitu. Yang lu Step pengen. selanjutnya gua tahun depan insya Allah mau ngambil sekolah lagi sih. Sekolah kopi lagi. Sekolah kopi lagi untuk 2 minggu berarti. bukan nggak tahu juga kayak ke fase roasting kopi. Roasting itu jadi kayak dari kopi yang baru dari petani kita goreng tuh Iya. sangrai Iya. namanya. Ah, iya. Ya. Jadi gua pengen sekolah mendalami itu lagi. Lu belajar ngolahnya Iya, gitu. belajar ngolah biji kopinya gitu digoreng biar bisa jadi dinikmatin sama orang-orang. Jadi di kopi itu banyak stepnya gitu. Oh berarti Banyak. belum sampai tahap roastery belum ya? Udah pernah. Udah pernah, Udah cuman pernah. belum expert gitu ya? Belum expert kan dia kan pakai data. Iya, Pakai benar. laptop Iya. gitu. Nah, itu gua belum tahu banget data Saya tentang. pengen ke arah situ. Ya, ada tujuannya tahun depan. Tahun depan. Terus Semoga tahun depan tercapai lah ya. ya amin. Intinya gua lebih tahun depan lebih harus produktif lagi lah. Kalau bisa sih menikah. Wih. Berarti lu suksesnya pengen di dunia ini aja, sukses lu. Enggak juga. Karena menurut gua passion yang lain itu Masih ada masih ada. yang lu jalanin di luar ini? Masih gua Apa di contohnya? rumah tuh punya Gojek atau apa? bukan, jamur tiram. Jamur tiram. tuh jamur? Jamur tiram jadi buat kayak masak. lu tahu jamur-jamur crispy yang Iya, tahu. ya gua di rumah punya. Oh. Iya. Terus Usaha keluarga gitu ya. gua tuh emang keluarga tahu sebenarnya. Kedelai lah. Berarti Emang kalau beli isinya tahu kedelai. bisa di rumah? Punya. Beli deh saya 10.000. Mau tahu kempong enak tahu. Promosi sekalian ya. Jualan tahu gitu ya. Jauh-jauh belinya di Lampung. Ya nggak apa-apa, siapa tahu orang Lampung ya kan. Bisa kasih tahu lokasinya nanti kan. Enggak ya. Kan itu kan keluarga udah tahu gua basicnya gitu. Jadi kayak lu harus ngelakuin ini. Kenapa nggak itu. diperkembangkan gitu? Dikembangkan Nanti. lagi gitu ya. Kayak gua masih penasaran nih di dunia kopi ini masih penasaran gitu. Kayak Apa? ya penasaran kayak stabil. Gue punya tempat kopi kerja terus ya udah stabil gitu. Jadi autopilot. Oh. Baru gue tinggalin ngelanjutin ke usaha lu. passion yang Lain. Yang Bukan lain. keran lagi lah gitu, Keran dengan lagi. bidang yang lain gitu. ya dengan bidang yang lain kayak Tukeran lagi berarti. Hah? Bakal beli keran lagi. Ke material lagi urusan ya. Iya terus. Ya menambah inilah intinya pemasukan Masukan, salary lah iya. gitu. Karena kan gue ngebayangin ngidupin anak 5 tahun lagi kan sekolah mahal ya. Lebih mahal daripada Iya, gitu. benar. Jadi kan Realistis lah ya. ya harus masa Iya. sebagai laki nggak realistis anak lu nanti kayak Tapi "Wah, ada loh laki-laki nggak kerja 2 tahun, 3 tahun nyantai. mungkin itu proses sih. Iya, Gue nggak bisa proses. nyalain juga, nggak bisa Itu kan pilihan ngejas lu ya. gitu Iya. kayak
ya dia prosesnya mungkin lagi diperhambat ataupun diperhambat dengan pikirannya dia sendiri gitu. Nggak cewek nggak cowok Sama. yang lagi malesan di rumah gitu. Gua pesen sih nikmatin aja gitu. Sampai lu bener-bener ketemu hidayahnya, jalan kebenarannya lah. suksesnya. gitu. Oh mungkin lu pernah di titik itu juga kali ya. Pernah Jadi dong. berarti lu udah sadar banget kali ya. Udah. Sekarang udah lebih kesadar banget kali. Tapi gue intinya orangnya nggak mau kebanyakan tidur. Oh. Walaupun gue gantung apron kemarin, gue nggak diem aja kayak Nggak stay diem. nggak stay diem Iya. kayak makan tidur di rumah, enggak. Kan Tetep ada buka jamur keran tiram juga, ya, gitu ya, nyari lah ya. yang harus ke pasar. Keran yang bisa dibuka yang mana nih? Iya. Iya. Jadi kayak lu walaupun ini nggak kerja sama korporat, nggak sama perusahaan, tapi seenggaknya lu tuh ada income buat lu beli rokok Iya. sama kuota lah seenggaknya gitu, nggak usah nyusahin orang tua gitu. Tapi ya, ada Tapi nggak? emang gue pribadi jujur sampai sekarang gue mau apa-apa nggak pernah namanya pakai duit orang tua. Edit sendiri. Salut. Orang tua gue nih, kalau ngeliat Iya. bener, Jadi orang tuanya Mas Ivan Iya. bener gue nggak pernah Hmm. pakai duit orang tua. Gue mau ke Bali pada masa zaman masih pengen nyari pengalaman atau gue pengen ke Bali ke kemana sekolah barista segala macam, punya mesin kopi, Iya. bisa buka kedai kopi itu ya alhamdulillah gue emang mainin otak sih. Tapi ada nggak yang mau disampaikan ke mantannya yang udah nikah? Untuk mana? Ada nggak Balik yang- lagi ke Iya, mantan ya kali ya. iya, iya. Kayaknya soalnya berat banget Berat, gitu. berat kalau masalah Untuk mantan yang udah nikah Iya, gitu iya. kan. Ya Ada nggak? Maksudnya, sorry ya, mungkin ketika dia ninggalin lu di saat lu belum seperti sekarang kali ya. Mungkin nih, sorry, kalau lu bilang tadi, kayak lu bilang gua masih egois di saat itu ya. Tapi kan sekarang lu udah perubahan lu udah jauh lah, maksudnya lebih baik lah intinya. ya Ada nggak yang lu pengen sampein? Ada Sorry, sih gua yang- telat berubah apa gimana yang gitu. gua sampein sih gini Kayaknya. aja sih, kayak hidup itu kan perjalanan. Iya. Ya jadi gua jatuh, berdiri lagi, Iya. naik lagi. Jadi gua punya pesen nama apa ya buat mantan Masa gua lalu yang- lah ya. Ya mantan. Gua ditinggalin nikah bukan sekali doang soalnya kali. Iya, berarti buat semuanya nih, masa Iya, lalu buat masa lalunya, semuanya, ya. ya biar sepaket lah ya, Iya. komplit ya kan. Jadi nggak ada yang tersinggung, gua nggak disebut jadi- nih gitu. Nanti ini kontennya jadiin namanya barista sad boy. Ya sih. Tergantung, Enggak kan? tergantung yang menilai dia dari sudut pandang yang sempit atau yang Enggak, soalnya gue nggak mau dikasihani, seenggaknya Iya. ini buat pelajaran Iya. kalian semua. penonton di rumah juga bisa jadi pelajaran. Iya, buat apapun profesinya, intinya kalau lo udah ngelakuin apapun yang terbaik untuk pasangan lo, walaupun lo masih pacaran gitu, terus lo ditinggalin nikah, pesan gue itu kayak lo harus ikhlas sih, ikhlas, nggak usah diungkit-ungkit lagi, nggak usah di apa ya, Nggak usah lihat ke belakang, nggak usah ngeliat ke belakang. Intinya lo harus punya mindset ke depan. mindset ke depan, kayak step-step apa lagi nih yang Jadi- bakal lo gapai gitu. Yang lalu biarlah berlalu, Iya. fokus pada apa yang dituju. Iya, terus intinya semoga bahagia aja. Jangan sampai dia ngechat lu lagi aja. Kalau ngechat ada. Hancur, hancur, masalahnya hancur. Ada yang ngechat Iya. terus bilang kangen gitu. Wah, nengok ke belakang lagi urusannya. Enggak bakal nengok Oh, gua, nggak bakal. karena kan dia sudah menikah gitu. Gua Tahu batasan. tahu batasan karena Tapi sorry nih, agama apa sih kalau agama gua Islam. Oh, Jadi gua kirain- tahu, wah, gua sempet ngomong sama yang temen gua, yang owner gudang kopi ini, kayak, wah kacau nih John, mantan gua ngechat lagi nih. Terus dia bilang, bahaya itu gitu. Iya. Iya emang bahaya gitu. Tapi Kalau- yang punya apa temen lu yang ini apa dia tadi pengen ngomong apa lagi gue lupa lagi. Buat Iya terus. jadi gue bilang sama dia kayak sedikit kasih clue gitu kan. Nah, Bahaya nih, gue dicat lagi sama mantan gue gitu. Terus bilang kejadian waktu itu gue nonton gigs konser, iya. konsernya Pamungkas ya Iya, kan? kamu kasih tahu. lying is lying. Iya, flying is flying Iya. kan, to the bone. Jadi dia lagi nonton konser sama Iya. maybe sama suaminya. Suami ini berat. Terus Ya terus dia ngepap
konsernya itu terus kirim tuh. Gue belum 10-an sama dia. Belum 10-an lagi, terus dia ngirim tuh. Ngirim pesan itu sekaligus foto gitu. Ingat ini enggak? Iya. Dengan kata-kata ingat ini enggak? Gue cuman jawab, waduh. Ya gue bingung gitu ya kan. Gue mau jawab apa Arahnya gitu. kemana nih gitu kan? Arahnya mau kemana Iya, dan sedangkan tujuannya gue apa harus dia ngechat gua gitu. dan sedangkan gue tuh harus menghormati, Menghargai. menghargai Pasangannya. suaminya. Iya. Karena gue takutnya kalau gue udah berumah tangga, Sama. udah punya istri gue begitu. Iya. Itu yang lu gak pengen. Yang nggak gue Iya. mau. Apa ya, kayak masih menoleh ke belakang kayak ketika lo lagi ada keributan atau kenapa lo menoleh ke belakang. Gue paling nggak suka banget sih, makanya gue sekarang nih memilih wanita gitu, kayak ya seenggaknya lu ada masalah ribut sama gue, ya udah Kita selesain aja. Gitu. selesain aja, nggak usah noleh-noleh ke belakang ataupun lu share ke mantan lu yang dulu. Gentleman aja jadi manusia. Boleh. Ya kan? Iya. Harus punya prinsip. Jadi Jadi kalau pokoknya to the bone jangan lupa. sampai ke tulang-tulang ya. Harus sampai ke dalam. Ya. Jadi ya pengalaman gua untuk Perwanitaan. hubungan ini Oh, ya udah kedepannya untuk mantan gue yang udah menikah ya udah Bahagia. bahagialah gitu. Biar gua Cepet yang dapet hancur. momongan, Biar gua udah yang hancur gitu enggak? ada yang dapat udah lagi hamil, udah ada yang iya. punya anak udah. Tapi anaknya mirip katanya. Kagak dong. Jangan-jangan naro nih. Bukan. Nanem saham kali ya. Persen ya. Bisa aja kan? Hidungnya doang. Iya. Kuping. Oh, Aduh. Gak sinkron. Mancing nih mancing loh. Mancing deh. Boleh. intinya bahagialah semuanya gitu. Kayak ya udah jalanin apa yang lo ambil nih sekarang. Itu kan pilihan lu, keputusan lu yang udah lu ambil gitu kan. Iya, maksud gue ya udah konsisten aja. Konsisten aja. Ketika lo ribut segala macam ya udah jalanin aja gitu. Tanpa harus menoleh ke belakang. Sama aja ketika lu respon pun sama aja dia cari backupan loh. Secara sih, nggak langsung. tergantung lo nanggepinnya. Enggak, maksudnya ketika dia ngontek lu kembali ya anggap lu respon gitu ya. Sama aja dia main aman dong. Mungkin dia datang ke lu, adanya dia lagi ada masalah. Gue udah biasa sih ketemu orang-orang kayak gitu, nggak temen. Oh, ketika ada masalah datangnya ke lu Iya. nih, ketika lagi kaya lupa gitu ya. Lupa gitu. Iya, banyak ya? Banyak. Iya. Banyak kayak gitu temen. sering terjadi lah di kota-kota besar lah ya. Ya. Juga ada. Oh, ada kota kecil ada Sekarang apa? udah merambat ya. Merambat dia gitu. Jadi sekarang era digital, jadi semua circle tuh menurut gua sama sih. Tapi kalau yang barista yang tadi yang cewek udah punya pasangan. Oh, udah. Udah dia selebgram. Selebgram. Nanya aja. Boleh. Siapa Tapi tahu kalau cocok. kita ngomongin industri kopi nih Bang ya. Sekarang kan industri kopi udah gede banget dong. Iya. Apalagi di ya kota besar lah bisa dibilang ya kan. Menurut Bang Irfan nih secara sudut pandang Mas sebagai barista nih ya. Kayak ada otomatis kan kalau semakin besar tuh ada minusnya juga lah bahkan. Iya. Sekarang banyak orang yang sebenarnya ya ngopi sebenarnya bukan orang-orang penikmat kopi. Bener, Ya banyak kan? banget. Iya. Kayak ya pesennya kayak milkshake atau Milkshake, apa. red Bahkan velvet. coffee shop sekarang bisa dibilang mungkin setara sama kafe kali ya. Iya. Gitu kan? Itu Karena gimana? sebenarnya zaman dulu juga ada sih kayak gitu. Kayak lu bukan penikmat kopi, tapi lu datang ke coffee shop hanya untuk beli kayak red velvet. Iya. Non kopinya Ya. gitu. Ya itu ada sebenarnya udah dari dulu. Ya tinggal lu, karena kalau coffee shop menurut gua ya kalau coffee shop untuk lebih idealis tentang ke kopinya aja, jualan ke kopinya ya mungkin itu orang-orang yang benar-benar kompeten di dunia kopi dan dia marketnya emang ke situ, dia Iya. udah experience banget gitu di dunia kopi, ya worth it aja, dia banyak pembelinya di kopi. Cuman kalau orang-orang yang masih baru ya kenapa tidak, karena kan Ininya membuka profit. usaha kopi itu kan banyak apa ya, banyak tanda kutip yang harus lo bayar gitu. Iya. Jadi lo harus ngikutin tren juga. kualitas, tren, sama quantity. Iya. Menurut gua ke situ, kalau kualitas lu doang tapi quantity lu nggak dapet ya Tetap masih kurang juga. bakal minus. Bakal minus, bakal bangkrut, intinya sampai bangkrut ya. Jadi kita sebagai apa ya, pelaku kopi juga
menurut gua lebih harus mikir open minded. Open mind lah ya. Iya. Iya. Jangan munafik juga gitu. Kita benar-benar. harus butuh quantity yang banyak. Karena mau nggak mau bisnis apapun harus profit dong. Profit, Iya. iya, profit. Mana Kalau ada bisnis pengen nggak profit. Iya, ada teman gua. Kalau dibilang ada apa enggak orang yang bisnis nggak profit, nggak pengen profit, ada temen gua sampai sekarang. Bisnisnya ikan cupang, Karena dia Zaman. mungkin hobi kali. hobi. Zaman. Kan dari dulu Iya, sebenarnya dia. iya. Dari 2013 sampai sekarang. Kan lama ya? Di 2013 kan dia belum tahu tuh. Perkembangannya nyampe ikan cupang tuh banyak gitu kayak sekarang. Berarti sebelum ikan cupang hype, dia udah terjun duluan. Udah nyariin apa itu namanya? Cuncuk. Bintik-bintik nyamuk. Tahu kan? Iya, iya. Yang di selokan Iya. gitu. Itu dia. Oh. Sampai sekarang. Sekarang Tapi gimana itu cara nguras ikan cupang? kan bukan passion gue Oh, bukan. gitu. Bang, Sorry. bicara tadi kan lu bilang bangkrut. Lu pernah nggak sih bangkrut Pernah. di bidang kopi ini? Pernah. Oh pernah juga. Pernah gue 2 kali. Pasti bangkrut itu kan nggak bangkrut itu kan pasti ada faktor. Ada. Faktornya itu apa sih yang paling menonjol kayak wah ini pasti bangkrut nih kalau udah begini. Faktornya itu temen. Berarti Lo percaya sama temen yang salah. bukan keuangan dong. Ya, Kan kalau bisa aja kalau- kan lu naruhin duit ke temen karena lu udah percaya banget terus Oh, lu bawa iya. kabur. Bisa. Pasti kan minus. Ya Kita tapi mau nyari. yang abang alamin tuh apa? Yang paling menonjol di saat itu? Ya itu. Dua Yang kali, bikin kok rusak. bisa 2 kali gitu bangkrut. Ya itu. Gua lebih apa ya, terlalu percaya sama temen lah intinya. Itu dengan case yang sama 2 kali itu. Dengan kejadian yang sama. Berarti abang belajar dari kesalahan diulangi lagi kesalahannya. Bukan ulang, Pasti maksudnya kan 2 kali kan? Teman yang berbeda, Yang tapi berbeda, iya. ternyata sama Iya. gitu sifatnya. ya kita dikasih kejadian lagi kayak gitu. Tapi kalau buat ini ngindarin hal itu, solusinya apa sih? Solusinya susah sih kalau ngasih solusinya. Nah, bakal terjadi lagi ketiga kali. Nggak bakal. Ya apa yang buat Sekarang gue lebih realistisnya gini, ketika kan kalau gue buka coffee shop itu bisnis sama temen itu kan udah 3. Gue selalu berharap 50-50 sama temen gitu. Kayak keuntungan atau kerugian tuh 50-50 gitu. Persenan. Ya kayak lu modal awal sampai apa insentif profit lu segala macem. Cuman sekarang gue lebih realistisnya untuk menanggulangi gitu resiko yang kayak tadi. Iya. Kejadian gue 2 kali. Ya gue kalau ada duit sendiri, ya udah gue buka sendiri. Tapi bukannya bisa ya dengan MOU perjanjian di awal untuk menghindari itu ya? Gue dari awal tuh ada hitam di atas putih lah? Ada, tapi tetap tetap kejadian bisa kayak gitu bisa. karena kita udah males ribet. MOU kan itu kan hukum ya. Iya. Iya. Ketika lo ke hukum lagi kan lo ngeluarin duit. Iya, spend money lagi. Ya, sedangkan lo udah rugi, gitu. Iya, benar. Udah ngebakar duit. Jadi lo manusiawi lah nggak bakal kepikiran ke situ untuk ke jalur hukum. Karena kalau lo ke jalur hukum misalnya contoh lo habis 20 juta atau 25 juta untuk nyelesain masalah ini, berharap duit lu balik segala macem Enggak nih yang sih. dari kemarin. Ah. Sia-sia dong. Lu udah ngeluarin 25 juta. Iya. Tapi kan abang bisa ngasih pelajaran buat dia paling tidak. Enggak. Gua bisa bukan lah. orang yang pendendam kayak gitu. Berarti enak dong kerja sama abang. Tapi kalau boleh tahu nih Bang, di Gudang Coffee ini kan Abang sebagai yang menjalankan operasional ya. Ya. Nah, sama Tembang Abang ini partner kan itu kan Iya. ya? Itu dia sebagai investor Abang yang menjalankan apa emang Abang ada saham juga di sini? Enggak ada saham sih. Gua. Berarti lebih kayak Abang yang Ya gue bantu dia lah. menjalani. Intinya gue Dia investor lah berarti hitungan. Bukan, ini kan Bukan. memang punya dia gitu. Punya dia sendiri, pribadi gitu. Punya pribadi, jadi emang gue pengen bantu dia gitu. Tanpa embel apapun. Lebih Karena- kayak nge-hire Abang nggak sih gitu? Tapi kan Enggak. kadang orang bilangnya gitu bang. Enggak, gua nggak usah biaya tentang biaya apa, nggak usah ngomongin tentang biaya deh. Gua bantu lu ikhlas lah kasarnya apapun itu gua bakal bantu gitu. Itu bahasa klise orang zaman dulu tau gak sih? Iya. Ya kan? Lu bantuin gua gitu. Tapi orang dulu tuh peka. Iya. Ketika lu ngeluarin Iya. tenaga, lu dikasih rokok. Itu maksud gua. Tapi Arahnya ke kalau situ, zaman kan. sekarang lu Nggak ngomong bisa. kayak gitu nggak bisa. Harus Iya. tetap ada, ya. Ya Poin lah. enggak, kalau temen lu nih ngomong kayak gitu ke lu gitu. Sedangkan menurut gua dia tuh belum pernah kerja ataupun apa Iya. gitu. Tapi dia punya modal.
terus pengen buka usaha dengan ngomong kayak gitu, lu nggak bakal dikasih duit. Nggak peka. Nggak peka, Iya, nggak peka. kepekaannya tuh kurang. Beda sama yang orang zaman dulu. Iya bener. Beda zaman orang-orang tua kita zaman dulu. Iya. Berarti abang nih hitungannya orang zaman dulu apa orang zaman sekarang? Enggak, gua kayak ngeliat orang zaman dulu kan Sudut pandang prinsipnya. kakak gua Iya. sendiri Iya lebih peka. lebih Iya. peka, kayak gua ngeliat abang-abangan gua ngajarin tentang kehidupan tuh gimana sih, kayak siapapun yang gua temuin di atas gua gitu. Kayak gua suruh beli susu kental manis dulu ya kan, di belajar kopi. Gua di situ dikasih ilmu, dikasih duit. Gua udah megang duit rokok, seenggaknya kan gua nggak minta orang tua gitu. Iya benar sih. Itu kan ada kepekaan gitu. Kalau sekarang mah kalau nggak lu omongin rokok kali Nggak nyampe kayaknya. nggak nyampe. Nyampe. Kali lu cuman capeknya doang gitu. Ya, Jadi menurut sekarang- gua dulu sama sekarang begitu. Jadi sekarang buat nyari orang ikhlas tuh susah ya. Iya, kalau lu mau nyari orang yang ikhlas ya sulit Lu sih. nyari aja takmir masjid Hah? mungkin ya. Ya itu aja. Marbot. Iya mungkin bisa ikhlas, ya kan? Ya Itu pun masih ada kayak susah sih kalau ada lu kali, ke ada ini. kali rokok masih ada ngomong gitu juga. Iya kan, pasti ada kan Pasti orang. ada kan ya. Ada kali Pak Ustadz rokok Iya, gitu ada ya. kali uang ya. Ada kali nasi padang Iya. ya kan, gitu kan. Ya seenggaknya Iya, ada ada lah yang penting ya. imbalan gitu Iya. kan. Iya. Kalau orang zaman dulu kan nggak perlu diomongin, nggak perlu diucap, tapi udah kepekaannya nih. Bahasa terima kasih pasti orang peka. Nah, gitu Iya. kayak nih Tapi dia ngomong doang terima kasih ya. ada pernah Ada, ngerasain? pernah. Gue Saya juga, juga pernah. Pernah gue ngerasain Iya, kayak iya. gitu. Gue ngebar juga pun 4 bulan atau 3 bulan nggak dibayar pernah. Oh, Pernah gue ngalamin Berarti hal. abang kalau kerja kayak gini ya kalau saya lihat dari hati kali ya. Ya karena udah fashion sih. Iya jadi kayak Iya, benar. kayak hobi tadi. Iya. Jadi kayak lu lakuin nggak perlu imbalan nggak perlu apa, lu udah seneng gitu loh. Ya intinya gini, untung dan rugi kerja di tempat kayak gini tuh lu yang spekulasi. Mau lu rugi di akhir, rugi di awal, ataupun untung di akhir, ataupun untung Iya. di awal, itu tuh otak lu sendiri ya, dan keputusan lu sendiri gitu. Jangan nyalain orang lain, Iya. tapi tentang spekulasi lu nih ke depannya gimana. Mau Kayak- dibawa kemana nih arahnya gitu. atau misalnya. lu karena gabut, bete di rumah, udah lama nganggur, Iya. kan banyak sih, udahlah Gua. gua Iya, gawe iya, terus. ini setelah gawe seminggu tahu kerjanya nggak enak Ngeluh ngangkat galon ya kan. ya kan, ataupun apa gitu Iya. rame gini Capek. capek ya. Menurut gua ya itulah realitanya, apa yang lu Kenyataannya. pandang sebagai kayak Nggak sesuai lah. nggak kayak kerjaan barista tuh enak loh di dalam AC. Iya, padahal mah ya kan dia nggak Ya tahu nih. padahal kalau lu ngejalanin sebuah profesi orang lain Sama aja. sama aja, Pahit-pahit Pasti ada juga capeknya kerja juga. mah. pasti ada capeknya. Namanya orang kerja mah pahit gitu. Kalau lu mau enak ya nanti. Iya benar. Di akhir. Lu Nggak di gagal dunia, dulu. nggak di dunia. Hah? Mau tenang nggak di dunia. Di dunia tempatnya capek. Iya. Ada yang tenang bang. Ada. 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 Kalau lu mau lihat di pinggir jalan om. Yang orang ODGJ. Oh itu beda lagi. Iya. Terlalu tenang. Terlalu tenang, dia nggak pernah Jiwa-jiwa mikirin jiwa, apapun iya. kan itu. Jalan lurus pokoknya di mana aspal nggak mentok-mentok nih Mau pakai lurus. sendal jalan aja. Iya, lurus aja. Nggak pernah pusing orang itu bang. Saking nggak pernah pusingnya dia udah kelewat batas. Nggak kenal orang tua, ya kan? Iya. Tapi kalau ngomongin kredibilitas Bang Irfan sebagai barista nih, udah bisa disebut mentoring loh sih, konsultan gitu. Kan tadi kan ngeliat background kan kayak sampai ngajarin anak orang sebagai bikin apa jadi barista segala macem gitu. Misalnya Belum sih. nih ada teman-teman di luar yang punya uang lebih lah, mau buka kedai kopi terus nge-hire Bang Irfan sebagai Gue liat tipikalnya ngeliat orang. ngeliat orang, masih milih lah ya. Masih milih. Masih milih. Gue belum bisa disebut untuk mentoring ataupun konsultan kopi gitu, kayak untuk pembukaan Iya. kopi, temen ada duit buka. Gue lebih milih-milih kayak gue punya tim sebenarnya, cuman gue milih-milih orangnya, nggak mau sembarangan gitu. Karena gue juga punya apa ya, pikiran kayak
lu mau terjun bisnis di kopi ini Serius atau tidak? serius atau tidak? Pertanyaan pertama. Lu orangnya konsisten atau tidak? Jangan kayak yang udah-udah. Nah, Pelajaran gua yang lalu-lalu ya Udah banyak yang kayak gitu. Iya. pahit aja nggak mau Pahit, nerima gitu. Manisnya ya. doang nih. Ya namanya manusia mah pasti pengennya manis ya. Iya. Pengennya rame tuh. Padahal udah tahu bisnis yang dia jalanin pahit. Iya. Iya. Kopi kan? Kopi Ah. pahit, udah jelas. Ya, Dari awal kopi iya. pahit. Orang-orang Iya, ini kan bener sih. taunya pahit kan gitu. Ya itu. Dia pengen punya kopi gitu kan, tapi dia nggak mau pahitnya gitu. Ya kita tanyain segala macam, kita ini Arahin. buat MOU-nya. Cuman kalau disebut untuk konsultan kopi sih sekarang gua Belum ya. belum. Karena menurut gua lu disebut konsultan kopi tuh ketika coffee shop itu berhasil sih. Benar. Berhasilnya dalam artian bukan setahun tiba-tiba apa Profit tinggi. profit tinggi gitu. Minimal ya Intinya ngelewatin fase masa konsisten dagang. Iya. Mau sepi mau rame lu tetap dagang. Proses. cash flow-nya Prosesnya ya baik gitu cash ya. flow apa ya? Cash flow-nya tuh tetap normal lah. Iya. Terus stabil, terus lu udah banyak loyalty customer yang lu dapat dari lu jualan kopi di situ gitu. Terus fase masanya tuh 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun ke atas lu bantuin temen lu misal buka kopi, lu sebagai konsultannya, kedai kopi itu tutup 2 tahun, ya udah belum bisa berhasil. Menurut gua kayak masih ada kejanggalan, masih ada kesalahan. Berarti ini gudang kopi ini termasuk yang pertama ya. Bukan pertama kan gua di sini gua kan sebagai kerja juga kan, Oh iya. kerja. Jadi gua nggak disebut sebagai konsultan kopinya gudang kopi juga enggak. Karena yang owner gue juga kan sekolah kopi gitu. Oh, dia ngerti juga. Ngerti kopi juga. Jadi kayak soal misalnya mesin espresso apa, dia juga yang menentukan, bukan dari Bukan dari gua, dia yang menentukan. Cuman gua dengan pengalaman gua kayak lebih ngasih tahu aja gitu, kayak oh ini yang baik, ini yang salah. Kalau lo ngambil keputusan ini Mengarahkan ya. mengarahkan kayak ini nanti jatuhnya gini, resikonya kayak gini. Jatuhnya kayak dulu saya begini-begini misalnya. ya kayak ngasih tapi contoh. mungkin bisa kali Bang kalau kayak kedai-kedai kopi yang kecil-kecilan gitu ya. Ah, Mungkin Abang masih bisa kali jadi Konsultan. konsultan atau bantu ngedevelop. tetep aja gitu. Kalau Tetep aja. orangnya nggak konsisten, gua males. Nah, tapi kan kita nggak bisa ngeliat, misalkan tiba-tiba Jangan Apa yang Kalau- Abang lihat konsisten itu dari Iya, dasar maksudnya apa? Apa yang Abang dasar lihat orang dari itu? dia niat pengen bisnis dong. Jiwanya, ngelihat Jiwanya, mandangnya, dari cara Jiwanya. ngobrolnya kali ya. Iya bener, kayak lu pengen buka bisnis kopi tapi lu Iya. nggak nyukain kopi, ya menurut gua udah salah sih di situ. Ya tapi mungkin anggap dia banyak, bisnismen. banyak orang yang berhasil di situ. Iya. Tapi kan lihat aja dulu, lihat akhir-akhirnya. Kan bakal merusak apa ya, sisi baristanya menurut gua. Iya. Baristanya dikekang, nggak boleh bla 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 bla, nggak boleh berkembang di tempat abang gitu. Contoh-contohnya gitu. Kan menurut gua kayak nggak memanusiakan manusia lah. Betul. Belajar. Karena gua ngerasanya, gua pernah dapetin kayak gitu, ya pernah dapetin juga yang lu harus explore, lu harus belajar, lu mau ngabisin bahan baku segala macam untuk buat satu menu di tempat gua dengan free juga, ya nggak apa-apa, itu oke. Lu mau ikut lomba segala macam, kan itu suatu kebebasan sebagai barista gitu. Betul. Menurut gua kalau ada salah satu orang yang mikir buka kopi tapi ngebatasin ya Tidak manusia. tidak memanusiakan manusia lah intinya, dengan jalur yang ia pilih gitu, ya gue tahu sih maksudnya mungkin nggak mau rugi Iya. Biar fokus di situ. untuk meminimalisir Kerugian. kerugian segala macam gitu. Kayak ya ada sih orang kayak gitu, cuman kalau Tapi biasanya maksud lu kalau misalkan investor itu minimal ngerti di bidang perkopian harusnya paham lah ya. Iya. Untuk awal-awal bisnisnya. Berarti Makanya- mengarahkannya juga lebih enak kali ya. makanya gue nggak mau ngambil yang kayak Kayak sekedar cuman punya uang gitu. punya uang terus ya Hmm. intinya janganlah, kayak lu lebih baik bisnis yang lain lah, Iya. entah sembako kayak
Yang Beras, pasti beras. Madura. Beras. Di Lampung nggak ada Madura, lo buka Madura. Ya kan banyak agen kelontong juga bang. Ya, agen kelontong juga kan jarang yang 24 jam. Oh iya. Kalau nggak di depan pom bensin. Tapi kalau di Lampung ngeri pak 24 jam. Oh sekarang. Yang beli bukan kami. Ada nggak? Ada nggak? Tuh, kan? Yang Wah. beli ngebentak semua aja udah Iya, galak jam banget. 12. Bukan ngebentak, maksudnya kulturnya emang nada bahasanya emang keras. Sedikit rasis saya soalnya. Tinggi. Jangan gitu lah. Ya begitulah. Kan yang di Lampung juga bukan orang Lampung aja. Iya. Saya Lampung. bukan orang Lampung. Sama saya juga pak. Saya Jawa, Saya Palembang. Palembang. Oh gitu kan. Orang tua. Orang tua. Saya Tangerang asli. Tapi bahasa Jawa berarti di Lampung. Kampungnya maksudnya. Enggak sih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya? Sama orang tua mah mak. Enggak maksudnya biasanya kan kalau di Lampung itu kan suku mainnya ya dia. Iya. Sukunya maksudnya Daerahnya, Jawa, iya. Suku gua masuknya Jawa sih. Jawa ya. Pambon, Karena gue juga Lampung bang. Suku gue suku Sunda. Sukunya suku Oh Sunda. iya. Sunda. Dia Beda. kali Anda. Kan banyak tuh. Iya. Ada Tinggal di Bali. Lampung, sukunya banyak. Banyak. Ya. Bali ya ada bang. Bali ada. Bali ada. Terus Jawa banyak. Cirebon ada. Iya. Jaseng, lu tahu nggak Jaseng apa? Jasinga. Salah. Jawa Serang. Jawa Serang. Itu bahasanya Oh, beda itu lagi. Sire. Gue tau. Sire. Sira. Itu yang bahasanya Iya, kayak iya. orang Iya. Cilegon sama Iya. Serang. Iya benar. Iya mereka bilang Cirebon itu juga bahasa sama kayak Jawa. gitu. Iya, cuman kayak 11-12 gitu. Iya. Jawa Jadi lu Cirebon tuh gitu. nguasain berapa bahasa, Bang? Ah, Arahnya jauh lagi nih. bahasa marmut mungkin gua ini Bisa ya. bisa karena itu modenya silent doang. Kalau bahasa hati nyampe nggak? Kalau bahasa buaya, Bahasa kalbu gua sukanya Raisa. Oh, Raisa. Iya, bahasa kalbu suka gua. Apalagi Raisanya. Apalagi kalau Jawa kan, Raisanya. Raiso. Ya kan? Bisa. Nggak bisa itu Iya, namanya. Raiso nggak bisa. Iya. udah bang, ada nggak nih pesan-pesan buat orang-orang yang baru mau bikin kedai kopi gitu? Ada nggak pesan dari lu buat mereka? Buat teman-teman Intinya kecil. Iya, siapa Ada, tahu ada. teman-teman di luar ada yang pengen ada terjun sih. gitu kan. Intinya gue pernah dapat pepatah ini tuh dari pas ngelihat Bob Sadino ya. Iya. Intinya kalau lu ngebuka kedai kopi dengan bisnis kopi gitu, lu nggak, walaupun popularitas kedai kopi itu lagi naik, Iya. lu nggak boleh yang namanya sombong, angkuh. Intinya lu harus tetap fokus, konsisten. Kalau bisa nyampe target-target apa nih yang harus lu capai untuk demi kemajuan bisnis kedai kopi lu. Kayak bisnis kedai kopi itu nggak boleh dimainin, nggak boleh hanya untuk ajang gua punya kedai kopi nih, Iya. main dong ke tempat gua gitu. pamer. Untuk pamer. Iya, popularitas. Ya, popularitas. Menurut gua hal-hal kayak gitu yang sepele-sepele kayak gitu Hilangkan lah, hilangkan kalau bisa. Iya, benar. Ya udah, itu aja sih intinya kalau lu buka kedai kopi. Ada nggak yang mau disampaikan ke orang tua lagi di Lampung? Siapa tahu kan nonton, anak saya di depan sukses di Tangerang. Pengen Kalau ngomong apa buat sukses juga tapi menurut. masih lengkap, alhamdulillah. Alhamdulillah masih lengkap. Pengen Cuman ngomong apa bapak sama ibu? tahun Coba. ini gua kehilangan nenek gua ya kan. Ya, Kehilangan nenek gua, jadi gua udah nggak punya kakek nenek lagi. Ya, semoga nenek bahagialah di sana Bahagia, ya. Amin. bahagia, amin, amin, amin. Iya. Jadi pesan gua untuk orang tua gua sendiri, ya jangan capek lah intinya punya anak kayak gua gitu. Nah, Tapi kalau capek nih misalnya, Kalau dia capek kali nggak ngomong. ngomongnya Capek kan? tidur ya, bener ya. Iya. istirahat. Kalau dia capek, Iya. kalau dia nggak capek, dia nggak ngomong. Tapi kalau buat transfer langsung masih kan ngasih ke orang tua. Alhamdulillah gua tulang punggung sih. Alhamdulillah ya. Jadi ya segala kebutuhan di rumah ya gue yang Cukupin ya. gue yang nutupin. Jangan capek jadi tulang punggung keluarga. Iya. Anjay. Keren banget. Tulang punggung itu keren loh, sumpah. Ketika lu punya keluarga, berumah tangga dengan permasalahan problematika duit, lu udah nggak kaget. Kalau menurut gue itu, jadi kayak mental lu udah diasah nih. Karena dari habit muda. lu udah Iya. jadi gitu dari Kayak awal muda. tiba-tiba istri lu nakal, Ah. ataupun anak sekolahnya tinggi nih, cari uang kemana ya gitu. Intinya kita nggak usah males, Iya benar. nggak usah banyak tidur aja.
Takles dumur lah ya. Iya, kayak apa tuh Bang artinya takles? Sedikit berbicara, banyakin gerak. Nah, itu suka banget. Itu prinsip gue. Tapi bisa juga be the best but don't feel the best. Ya. Apa lagi tuh Bang? Jadilah yang terbaik tapi jangan merasa yang terbaik. Anjay, ya kan? Lu apa, Bu? Gua cuma udah kayak acara TV Iya. sebelah aja nyamber-nyamber. Nyari dong, ya kali nggak ketemu. Nanti dimasukin TikTok lagi. Iya. Ah, Pasti dong. yang nge-shootnya satu doang. Udah tahu ngomong kenapa harus ada tulisan Iya. ya kan? Aku ditulis tuh. Iya, biar- Aku kan bisa didengerin ya, aku. Tapi kan bisa jadi yang pendengarnya dia nggak bisa ngeliat. Lebih menghayati gitu. Iya. Nggak bisa denger. Nggak bisa denger, Tulis. nggak netra, Iya apa sih. gimana. Jadi Kan bisa membaca tonton, ya? Iya. Subtitle. Setuju. Akhirnya gue mau bilang makasih Bang Irfan ya, Iya. udah Sama-sama, thank you Apa, semuanya iya, yang udah Irfan main nyambut ke kita Gudang di Kopi Iya. di Kabupaten Tangerang, tempatnya di Pasar Kemis. Pasar Kemis ya. Ya, pokoknya Jalan Raya Pasar Kemis. Tangerang Elok pokoknya. Iya, Ya, Tangerang Elok. Daerah Tangerang Elok. Elok lah. tuh perumahan, Bang. Iya, Iya. depan perumahan Tangerang Elok. Iya, tepatnya. Tempatnya di sini. Pokoknya di pinggir jalan lah. Iya. Iya. Pinggir Di jalan. Maps ada ya pokoknya. Ada di Maps, ada di Grab, ada di Gojek gitu. IG-nya apa IG-nya? IG-nya GOODANJ.coffee. Coffee-nya bahasa Inggris. Oke. Gudang.coffee. Jangan lupa mampir yang lewat daerah sini ya. Yoi. Kita langsung mau ke Bintaro lagi nih. Balik arah.